waktu itu, sang korban si istrinya ini ditemukan dengan kondisi yang sangat-sangat mengenaskan guys. Dia dipukuli bahkan disiksa sampai meninggal dunia. Halo semuanya, welcome back dan terima kasih buat kalian udah klik video ini. Jadi nih best, di kali ini aku bakal ngebahas tentang kriminal lagi. Jadi di tahun 1974 guys, ada di sebuah kota kecil tepatnya di Inggris gempar oleh kasus pembunuhan yang ngeri banget. Nah, dimana kasus ini bukanlah kasus kriminal yang biasa-biasa aja, bukan. Tetapi ini cerita tentang sebuah keyakinan, gangguan mental, dan ritual pengusiran setan yang berakibat sangat-sangat fatal hingga meninggal dunia. Dimana pada tahun 1974 guys, di sebuah kota kecil tepatnya di Oxford, Inggris, hiduplah seorang suami istri nih. Sang suami bernama Michael Taylor, umur 30 tahunan. Dia itu dikenal sebagai seorang suami dan juga ayah yang sangat-sangat baik. Dia punya 5 anak dan dia bekerja sebagai tukang daging. Dan pada waktu itu hidupnya itu sederhana tetapi bahagia bersama istri tercinta bernama Christine. Nah, dia itu menikah sama Christine Taylor, seorang wanita yang dikenal setia dan bahkan berusaha menjaga rumah tangga mereka supaya tetap stabil. Dimana pada waktu itu pernikahan mereka berdua ini tidak terjadi sedang mewah-mewah, tetapi tergolong sangat biasa, tapi juga cukup harmonis lah di awal. Dimana mereka berdua ini menjalani hidup mereka seorang pasangan seperti pada umumnya lah guys, dimana menjalani rutinitas mereka sehari-hari, berinteraksi dengan tetangga mereka, tidak memiliki catatan kriminal. Namun ternyata tanpa orang ketahui nih guys, di balik kehidupan mereka itu yang sangat-sangat normal, ternyata perlahan-perlahan nih ada sebuah konflik muncul. Nah, jadi konflik itu dimulai ketika si Michael, sang suami ini mengalami cedera punggung, dan karena cederanya itu dia itu tidak bisa bekerja lagi. Nah, setelah dia tidak bekerja, kepribadian dia itu mulai berubah 180 derajat. Yang tadinya dia itu adalah seorang ayah yang sangat baik, terus nggak pernah marah, tapi lain kebalikannya nih. Setelah dia tidak bekerja, dia itu menjadi seorang pemarah, pendiam, dan bahkan kayak orang linglung terus. Karena sang istri juga bingung mencari solusinya gimana, akhirnya tidak lama kemudian si sang suami, si Michael ini diajaklah sama temennya untuk ikut sebuah kelompok doa karismatik yang dimana dipimpin oleh seorang pendeta perempuan pada waktu itu. Nah, pendeta ini bernama Mary Robinson. Namun ternyata hubungan antara Mary Robinson dan juga si Michael ini tuh mulai terlihat nggak biasa gitu. Akhirnya muncullah kecemburuan dari sang istri, yaitu si Christine Taylor tadi. Dimulai dari Michael ini gabung ke kelompok tersebut, rumah tangga mereka itu mulai terlihat tidak harmonis dan mereka tuh sering berantem kecil lah karena kecemburuan sang istri terhadap si pendeta perempuan tadi. Bukan tanpa alasan nih guys, dimana hubungan mereka itu dianggap tuh terlalu dekat hanya untuk sekedar hubungan spiritual. Bukan cuma pertengkaran aja nih guys yang terjadi di rumah tangga mereka, tapi si Christine ini merasa diabaikan. Bahkan Michael ini semakin lama tuh semakin menjauh dari kehidupan keluarganya sendiri. Tekanan emosional itulah ya guys yang memburuk kondisi si Michael ini, dimana seiring berjalannya waktu, ternyata perilaku Michael ini berubah sangat drastis. Tidak hanya ke keluarganya, tapi ke dirinya sendiri, dimana dia tuh mulai menunjukkan hal-hal yang sangat-sangat mengkhawatirkan nih guys. Dia tuh orangnya emosian, suka marah-marah, dan bahkan sulit banget dikendalikan. Bahkan dia tuh sering teriak-teriak nggak jelas gitu, dan bahkan mengaku mendengar suara-suara aneh yang terdengar dari kuping-kupingnya. Terus kadang seperti dia itu kehilangan kesadaran. Bagi sebagian orang bahwa itu tuh seperti penyakit mental, tetapi lain cerita dengan kelompoknya dia itu yang dipimpin oleh si Mary Robinson tadi. Pendeta ini bilang bahwa sepertinya Michael ini tuh dirasuki oleh iblis. Jadi menurut si pendeta bahwa Michael ini seperti mengalami sebuah kerasukan. Nah, di mana ini guys? Awal-awal berkumpulnya si Michael sama si kelompok pendeta ini tuh awal-awalnya terlihat sangat biasa-biasa saja. Cuman lama-kelamaan kelompok ini jadi semakin kayak aneh, agak-agak menyimpang sedikit gitu. Nah, di mana kelompok tersebut nih guys mulai mengadain ritual-ritual yang sangat ekstrim kayak pengusiran setan gitu, dimana kelompok-kelompok ini tuh sering berjalannya waktu mulai melakukan ritual-ritual ekstrim. Jadi mereka itu melakukan ritual tuh pengusiran dosa. Jadi kelompok ini tuh mulai melakukan pengusiran dosa itu dari pagi sampai pagi lagi. Jadi kayak jamnya itu nggak menentu. Jadi semalaman suntuk mereka itu berdoa untuk melakukan pengusiran dosa. Nah, karena hal itulah guys, si Michael ini tuh semakin lama semakin kacau nih mentalnya. Dia tuh sering banget berhalusinasi guys. Dia bahkan sering bilang kalau dia tuh dikejar oleh kekuatan jahat. Bahkan dia tuh benci banget sama simbol-simbol agama kayak ya udah melenceng. Nah, hingga di tanggal 5 Oktober tahun 1974 ternyata si Michael ini penyakitnya itu semakin parah, dimana pada waktu itu sang pendeta dan juga para kelompoknya ini mengusulkan untuk dilakukan eksorsisme lah sama si Michael ini, ataupun pengusiran setan selama 8 jam non-stop. Nah, kalian bayangin aja guys, selama ritual itu berlangsung, si Michael tuh jerit-jerit, kejang-kejang. Bahkan dia tuh sampai nyebut nama-nama iblis yang
tingkatnya itu sudah tinggi gitu. Nah, pada waktu itu sang pendeta Mary ini ngaku bahwa dia itu sudah menghilangkan 40 roh jahat dari dalam dirinya si Michael. Nah, katanya si pendeta Mary ini, dia bilang bahwa walaupun 40 ini sudah keluar, ternyata masih ada 3 lagi yang sulit banget dikeluarkan dari tubuhnya si Michael. Yang pertama roh kegilaan, ada roh kekerasan, dan bahkan roh pembunuhan. Nah, karena itulah terjadi hal yang sangat-sangat fatal. Nah, setelah dilakukan pengusiran setan ini non-stop 8 jam itu loh guys, mereka percaya ternyata masih ada 1 roh lagi yang tersisa dalam dirinya si Michael, yaitu tinggal tersisa roh pembunuhan, dimana menurut mereka roh pembunuhan ini paling jahat dan memang harus dikeluarkan dengan ritual-ritual pengusiran setan tadi. Karena klaimnya masih ada 1 roh, yaitu roh pembunuhan yang gak bisa keluar, karena sudah capek nih para pendeta dan juga kelompok-kelompok ini akhirnya memutuskan untuk berehat ataupun istirahat sebentar karena kelelahan. Nah, nggak selesai sampai di situ, ternyata tidak dilanjutkan lagi karena kelelahan kan. Nah, setelah dilakukan eksorsisme ini, akhirnya si Michael ini memutuskan untuk pulang ke rumah. Tapi 1 roh itu belum keluar. Karena kan pendeta ini kecapean, mungkin bakal dilanjutkan lain hari. Nah, setelah itu, setelah dia sampai di rumah si Michael ini, ternyata hanya ada istri tercintanya di rumah. Karena pada waktu itu semua anak-anaknya lagi pergi ke rumah neneknya. Pagi harinya ternyata si Michael ini ngerasa semakin gelisah dan emosi dia itu semakin gak stabil dan gak kekontrol. Jadi kayak orang bener-bener gila gitu. Disitulah kejadian ini mulai terjadi. Karena kondisi si Michael ini semakin lama semakin parah hingga keesokan paginya, dia itu semakin nggak bisa menahan emosionalnya dia, terus kegilaannya dia, sehingga dia tuh sempat menyerang istrinya, yaitu si Christine tadi. Karena dia nyerang Christine ini secara brutal, nah Christine ini akhirnya meninggal dunia di tangan si Michael. Pada waktu itu, sang korban si istrinya ini ditemukan dengan kondisi yang sangat-sangat mengenaskan guys. Dia dipukuli bahkan disiksa sampai meninggal dunia. Jadi nih Besia Christine ini tidak hanya disiksa ataupun dipukuli gitu, tetapi juga bagian-bagian tubuhnya itu ternyata sudah dipisah-pisah. Jadi setelah si Michael ini melakukan penghilangan nyawa kepada si Christine, dia tuh langsung lari keluar tanpa mengenakan pakaian. Jadi emang bener-bener kayak mentalnya tuh sudah kena gitu. Gak hanya si Christine yang meninggal pada waktu itu, tetapi anjing mereka juga tuh sudah dibunuh gitu. Dengan cara apa? Ya udah dengan cara tangan kosong, mungkin dicekek atau dibanting, nggak tahu. Ya udah kan, karena tetangga-tetangganya mengetahui hal tersebut, ya mulai tetangganya kan menemukan tubuhnya sang istri terus di rumah. Setelah itu sang tetangga-tetangganya ini langsung mencari keberadaan si Michael. Ditemukanlah si Michael ini sama tetangga-tetangganya itu dengan keadaan yang emang jalan telanjang, kejur tubuhnya itu nggak pakai apa-apa. Akhirnya setelah itu pihak tetangganya langsung melaporkanlah pihak polisi, dan setelah itu pihak polisi datang ke TKP. Setelah polisi datang dengan mengamankan si Michael tadi, Michael tuh cuma ngomong beberapa kata doang. Dia cuma bilang, aku udah bunuh istriku, kejahatan di dalam dirinya itu udah hilang. Dan gitu, kayak emang orang gila gitu kan. Akhirnya setelah dia dimintain keterangan sama pihak polisi, si Michael dia bilang bahwa aduh, dia tuh lupa, dia tuh nggak inget apa yang sedang terjadi, apa yang dia lakukan sebelumnya. Jadi seperti si Michael ini tuh berubah menjadi orang lain selama dia menghilangkan nyawa istrinya. Akhirnya pada tahun 1975, sidang pertama untuk kasusnya Michael Tyrrell ini berlangsung. Jadi sidang ini berlangsung setelah beberapa bulan setelah kejadian penghilangan nyawa itu. Tetapi ternyata di dalam persidangan dia dinyatakan tidak bersalah. Karena apa? Pasti karena emang mentalnya dia itu udah kena, jadi dia itu punya gangguan jiwa. Nah, karena itulah guys, Michael ini nggak dipenjara, melainkan dia itu dikirim ke rumah sakit jiwa karena dia kan menghilangkan nyawa istrinya itu di luar kendalinya dia. Nah, hingga kasus ini dulu menjadi salah satu kasus paling kontroversial di Inggris guys, karena kasus tersebut melibatkan beberapa praktek eksorsisme secara nyata. Bahkan penghilangan nyawa yang terjadi di saat sang pelaku ini mengalami gangguan mental, bahkan juga melibatkan perdebatan besar nih antara keyakinan agama dan bahkan perjelasan medis. Bahkan nih banyak orang yang bilang kalau misalnya si Michael ini mendapatkan perawatan ataupun penanganan medis yang tepat gitu, hal itu tuh nggak bakal terjadi. Jadi banyak orang yang menyayangkan bahwa mungkin ya kelompok-kelompok yang dia tekuni ini adalah kelompok-kelompok yang menyimpang. Jadi pada waktu itu nih Bes ya, kalau Michael ini cepat mendapatkan perawatan gitu, mungkin hal itu bisa dicegah gitu. Dia tuh nggak bakal sesakit itu, nggak bakal mentalnya tuh nggak sampai kena separah itu ya. Dan juga si istri itu, si Christine ini nggak mungkin meninggal gitu lah di tangan suaminya sendiri.
Nah, jadi itu dia guys, salah satu kasus eksorsisme yang sangat-sangat fatal sampai menyebabkan korbannya ini meninggal dunia. Sebenarnya di luar negeri sana itu banyak banget sih kasus eksorsisme yang dimana seharusnya dia itu mendapatkan perawatan medis ya, tetapi dibilangnya dia itu kerasukan. Ya seperti itulah ya. Kalau di Islam mungkin ruqyah ya, tapi kalau di sana adalah pengurusan setan ataupun pengusiran iblis. Nah guys, sampai di sini aja video kali ini. Dan kalau misalnya kalian suka bisa klik like, komen, dan juga subscribe-nya. Jangan lupa di bawah. Dan nantikan video-videoku berikutnya. See you in next video. And bye-bye.